Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Selaparang TV yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang membanggakan dalam hidup kita manusia. Ketemu dengan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbanyak kebaikan, ketaatan yang kita harapkan. Kebaikan dan ketaatan itu bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua orang beriman pasti rindu masuk surga, karena tempat yang terbaik di akhirat adalah surga. Dan tempat maaf yang terburuk di akhirat tidak lain adalah neraka. Tapi kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Umumnya lazim bahwa kita yang rindu untuk masuk surga. Tapi kata Nabi dalam hadis ini, justru surga itu rindu untuk dimasuki oleh 4 golongan. Siapa 4 golongan yang dirindukan untuk dimasuki ke dalam surga? Pertama, mereka yang gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Taliyil Quran. Al-Quranul Karim merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada pedoman yang terbaik dalam hidup kita kecuali Al-Quranul Karim. Manusia adalah produk Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu kekurangan dan kelebihan ciptaannya. Seiring dengan itu, Allah ciptakan buku petunjuk namanya Al-Quranul Karim. Kalau manusia rusak imannya, rusak akidahnya, rusak jiwanya, rusak hatinya, maka masukkan dia ke bengkel. Bengkelnya adalah agama, onderdilnya adalah Al-Quran dan Sunnah, montirnya para ulama, kiai, tuan guru, asyatis dan mubalik. Ketika manusia baik karena dia mengikuti buku petunjuk yang namanya Al-Quranul Karim, insya Allah dia selamat dunia, dia selamat akhirat. Orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim, surga rindu untuk segera dimasuki. Yang kedua, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu kepada 2 golongan berikutnya. Siapa 2 golongan berikutnya? Mereka yang bisa menjaga lisannya. Hifzul lisan. Kita tahu lisan kita, lidah kita ini tidak bertulang. Sogirul jismi, kabirul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar pengaruhnya. Berapa banyak orang yang hancur kehormatannya, rusak silaturahimnya, menimbulkan fitnah, dendam, perdebatan dan pertengkaran yang tidak ada akhirnya karena ucapan yang tidak baik, karena lisan yang berkata-kata tidak bagus. Sebab itu orang Islam yang baik adalah orang Islam yang mampu mengendalikan ucapannya. Apa kata pepatah? Mulutmu harimaumu. Kalau lisan ini mengeluarkan kalimat yang baik, mengeluarkan nasihat yang mendapatkan manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita, yang mendengarkan kalimat-kalimat yang baik itu, tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala, boleh jadi hubungan kita baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, salamatul insan fi hibzil lisan. Manusia itu akan selamat manakala dia bisa menjaga lisannya. Orang Arab sering mengingatkan, waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima khurajal lisan. Kalau kita luka lantaran pisau, masih kan ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau kita luka lantaran ucapan, hendak kemana obat untuk dicari? Kendalikan lisan, jaga ucapan, karena dia bisa mendatangkan manfaat, bisa juga menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga,
golongan yang dirindukan oleh surga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang puasa di bulan Ramadan. Kita tahu Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan puasa merupakan satu-satunya sarana untuk mencapai yang namanya takwa. La'allakum tattaqun. Apa ciri dan tanda orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah, wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mau memberi maaf terhadap khilaf dan kesalahan orang lain. Subhanallah, hampir setiap kita ada kesalahan, ada kehilapan. Kalau salahnya kepada Allah, ditebus dengan bertaubat kepada Allah. Tapi kalau salahnya di antara manusia, hanya bisa ditebus dengan minta maaf dan memberi maaf. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini menghunuskan pedangnya lalu berkata, "Wahai Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu dengan pedangku ini, siapa yang akan menolongmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yang akan menolongku." Bagi orang yang jiwanya tenang, batinnya hening, hatinya bersih, ketika nama Allah disebut, menggetarkan hati orang yang mendengarkannya. Allah yang menolong saya, kata Rasul. Pemuda yang gagah perkasa tadi, tiba-tiba pedangnya jatuh ke tanah, sekujur tubuhnya bergetar, pucat pasi anak tadi itu. Lalu Nabi mengambil pedang pemuda yang ingin membunuh baginda Nabi, mengalungkannya di lehernya. Lalu Rasulullah berkata dengan tenang, "Wahai anak muda, kalau saya yang membunuhmu dengan pedangmu ini, siapa yang bisa menolongmu?" Pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menolongku kecuali kau beri maaf kepadaku." Seketika Rasulullah tersenyum dan berkata, "Saya maafkan dirimu." Betapa Muslim yang baik adalah Muslim yang mungkin dia bisa membalas dendam, bisa membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, tapi dia tidak mau. Maafnya jauh lebih besar daripada marahnya, maafnya jauh lebih berpengaruh daripada emosinya. Maka orang-orang yang senantiasa mampu memberi maaf terhadap khilaf orang lain, sejatinya dia sudah sampai ke derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, surga itu rindu, kata Rasulullah, kepada golongan yang keempat, yaitu mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar dan susah. Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya menjelaskan, satu suap nasi kita berikan kepada orang lapar. Yang lapar itu adalah dia sedang berpuasa di bulan Ramadan, jauh lebih baik daripada membangun 1000 masjid, membangun 1000 madrasah, membangun 1000 pondok pesantren. Karena memberi makan itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini lebih baik dari puasa yang lalu. Kita bisa mencapai dan menggapai takwa di sisi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.